Selamat malam. Video kali ini tentang teknologi, tepatnya teknologi informasi. Tapi bukan teknologi yang sulit-sulit ya. Kita tidak bicara teknologi informasi yang sulit-sulit. Kita bicara tentang teknologi informasi yang digunakan untuk jualan atau membantu jualan mainan di tempat kami, yaitu untuk membuat katalog mainan secara otomatis. Karena di tempat kami sering ada kebutuhan untuk membuat katalog. Salah satu pasar kami adalah reseller. Nah, untuk reseller yang menjual produknya ke sekolah atau ke lembaga, biasanya reseller-reseller tersebut itu menjualnya secara paket. Nah, ketika mereka menawarkan produk, mereka itu suka minta katalog. Cakapannya seperti ini nih. Pak Yoyo ada katalog tidak? Iya ada Pak. Saya minta katalog yang produknya ready dong. Oke Pak. Reseller pasti ingin menawarkan produk yang ready stock ke pelanggannya kan. Dari pihak kami pun pasti ingin produk yang sudah ready itu yang ditawarkan oleh reseller ke pelanggannya. Kalau produknya sudah ready kan juga pengadaannya bisa lebih cepat. Kami juga bisa, modal kami bisa cepat berputar lagi kan. Nah, kemudian kita menyusun katalog berdasarkan stok yang ready, alias dari stok terbanyak kan, secara manual. Menyusun katalog ini simpel ya. Ada item, ada deskripsi, ada harga, dan ada gambar. Nah, kemudian kita susun copy paste kan, copy paste aja gitu. Tetapi ini ternyata cukup makan waktu ya, ternyata cukup makan waktu. Bisa setengah hari, atau bahkan bisa 1 hari jika produknya banyak. Nah, ini kalau kita sibuk kan terhambat ya, tertunda-tunda gitu kan. Jadi reseller juga menunggu. Oleh karena itu ada kebutuhan kita membuat katalog secara otomatis. Jadi tujuan video kali ini adalah menginfokan kepada reseller ataupun pengunjung channel produsen mainan bahwa ada fungsi untuk membuat katalog secara otomatis. Dan fungsi tersebut bisa digunakan oleh reseller ataupun pengunjung situs Geraha Mainan. Sebelum sampai ke katalog, kita bicara latar belakang dulu ya. Latar belakang pemakaian teknologi informasi di tempat kami. Saat ini ya, sudah banyak dari kita ini kan tidak bisa lepas dari fasilitas online ya. Jika ingin mengetahui sesuatu, biasa kita ceknya secara online. Kita masukkan kata kuncinya, kemudian kita search di search engine. Kita juga sebenarnya dicek juga secara online loh. Jika orang ingin tahu tentang kita atau usaha kita pun, banyak dari mereka yang juga ceknya lewat online loh. Saya pernah datang di suatu pernikahan ya, terus kemudian ngobrol dengan seseorang tamu di situ. Kemudian kita ngobrol soal pekerjaan kan gitu. Saya ditanya kerjanya apa gitu. Saya bilang saya kerjanya jualan mainan. Ditanya jualan mainan di mana? Saya bilang di toko dan di online gitu, offline dan online. Ditanya nama tokonya apa? Saya bilang Geraha Mainan. Di depan saya tuh dia buka HP dan kemudian cek Geraha Mainan itu, ditulis Geraha Mainan. Jadi langsung keluar informasi tentang usaha kita. Itu secara online sudah kelihatan. Demikian juga pelanggan kita atau prospek kita kan. Jika ingin mengecek sesuatu, sekarang ini banyak yang menggunakan internet. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu tentang misalnya open source gitu ya, ya klik aja di search engine open source, keluar itu tentang open source. Dan kenapa saya pakai kata-kata open source ini, karena nanti aplikasi yang saya pakai itu juga sebetulnya open source. Artinya free, gratis ya. Nah, ini nanti juga keluar aplikasi apa yang saya pakai. Kita sebagai pedagang ini kan tidak boleh ketinggalan zaman ya.
Sebagai pedagang, ini juga tidak boleh ketinggalan kan mengikuti fenomena ini. Kesempatan buat kita untuk mengenalkan, memasarkan, menjual produk kita secara online juga. Karena online ini memberi kesempatan untuk akses ke pasar dan berjualan ya. Saya rasa teman-teman juga udah tahu ya, banyak media yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan produk kita seperti Instagram, Facebook, sosial media lainnya ya, marketplace, YouTube, WA Group, situs web, Google Business, dan pokoknya banyak deh. Saya rasa semua juga udah pada tahu ya itu ya. Kemudian ada banyak aplikasi yang ditawarkan di internet. Kalau saya sempat lihat fitur-fiturnya itu akan sangat memudahkan kita untuk buka toko dan jualan di internet ya. Tidak banyak lah, mereka juga pasang iklan kan. Bagi yang berminat ya bisa juga coba aplikasi tersebut. Selain di sosial media dan marketplace, kami juga menggunakan situs web. Setiap media ini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jika kita menggunakan situs web, kita bebas kotak-katik dan kelola isinya karena 100% itu di bawah kendali kita ya kalau situs web itu. Kita bisa memasukkan berbagai macam aplikasi di situs kita. Bahkan kita juga bisa develop sendiri di situs kita. Situs web itu adalah halaman web ya yang bisa diakses. Kemudian alamat situs web itu disebut dengan domain. Dan lokasi web itu ada di web server. Kita bisa menggunakan alamat situs atau domain kita selama kita membayar sewa domain. Kalau untuk ekstensi.com biasanya sekitar 150.000 per tahun untuk sewa domainnya. Kalau untuk web server kita juga bisa sewa space di server. Nah, ini disebut dengan hosting. Ada banyak perusahaan hosting yang bisa kita gunakan untuk menaruh domain kita ya. Jika kebutuhannya biasa-biasa saja atau bagi pemula ya, sewa space sekitar 200 mega sampai 500 mega itu sudah cukup ya. Dan untuk itu biaya hostingnya sekitar 100.000 sampai dengan 250.000 per tahun. Ini saya sudah melihat beberapa perusahaan hosting ya kurang lebih biayanya sekitar itu. Ada juga yang lebih murah gitu. Tapi ya kalau lebih murah mungkin ada konsekuensinya kan. Kita juga pilih perusahaan hosting yang bisa bertahan lah ya, yang kredibel lah ya. Nanti toto murah-murah hilang lagi kan, hilang nanti effort kita di situ kan. Jadi kita pilih yang make sense lah ya, yang masuk di akal. Kalau kita mempunyai situs web, artinya kita punya suatu lokasi ya, kita punya tempat ya, yang bisa diakses oleh prospek kita, oleh reseller ataupun oleh pelanggan kita gitu kan. Ini peluang kan, ada orang bisa akses ke kita, ini kan kita kemudian sebagaimana jika sudah ada yang akses bagaimana gitu kan. Nah, bagi kami sebagai pedagang mainan ya, situs web kami itu ingin mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, dia bisa menginfokan usaha kita. Ya, company profile, alamat itu kan. Ya kegiatan-kegiatan kita lah. Terus kemudian bisa menginfokan produk. Sudah tentu dong, kita kan ingin jualan kan. Produk kita ingin diketahui oleh orang banyak kan gitu kan. Itu info produk itu seperti deskripsi produk, kegunaan produk, gambar, stok, harga, dan lain-lain kan. Kemudian keranjang belanja. Keranjang belanja itu artinya reseller atau pelanggan bisa belanja di situs web, melalui situs web itu. Kemudian kita juga selain info stok produk, juga kita bisa kelola stoknya secara online. Itu ingin fungsi-fungsi tersebut ada di situs web kami. Kemudian juga bisa menghitung estimasi berat pesanan ya. Kan di zaman online ini sekarang kadang-kadang pembeli juga
pembeli kan pesan secara online, kemudian juga tahu ongkir, ingin tahu ongkir kan. Nah, jadi ongkirnya itu bisa dihitung sendiri, jadi estimasi beratnya itu perlu. Kami ingin fungsi tersebut ada di situs kami. Ngopi dulu ya, sambil ngopi ya. Oke. Sekarang kita agak teknis sedikit nih. Kemudian sekarang bagaimana caranya membuat situs web? Ya. Nah, tadi kalau kita balik lagi ke atas kan, itu pertama adalah kita harus punya domain, ya kan? Tentukan ya, yang menentukan ya pemirsa sendiri kan. Itu bisa kita bisa cari nama domain yang masih bisa dipakai itu di wis.com namanya, wis.com. Kita lihat yuk, Ini kita sekarang sudah di wis.com. Nah, kita bisa ngecek di sini, misalnya saya ingin punya domain yoyo produsen mainan, gini kan? .com. Nah, ini kita klik aja. Nah, di sini masih is available ya. Per tahunnya adalah $9,88. $9,88 itu berarti berapa? Ya sekitar ini kan Rp150.000 kan? Itu yang domain-domain lain. Kalau yang misalnya .id ini lebih mahal, .net lebih mahal, .org sedikit lebih mahal gitu kan? Nah, ini semua ada harganya, semua ada harganya. .com ini mungkin ya bersaing lah ya, bersaing. Nah, itu. Jadi silakan cari sendiri nama domain yang cocok. Setelah kita tentukan nama domain, kemudian kita cari hostingnya, kita tentukan hostingnya. Banyak tuh juga, banyak ya. Tadi ya kita cari aja di sini nih, di Google. Banyak nanti yang keluar. Nah itu. Ya, top 10, domain top 10, macam-macam lah, rumah hosting, niaga hoster, ID web, ya banyak. Ini ada 10 hosting terbaik ya. Nah ini ada apa? Semut Data Indonesia, Almedia, ada warung hosting bagus, ya macam-macam, ya macam-macam. Ini bisa dicek sendiri biayanya ya, cek sendiri biayanya. Nanti kalau ada kesempatan kita install bareng ya, kita tentukan domain, kemudian kita coba install bareng ya. Nah, selanjutnya sekarang kan ini kita mau bicara soal katalog nih. Saya ingin mengenalkan katalog, cara pembuatan katalog di situs kita. Jadi yang ini jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Nah, tadi sudah kita lihat kan. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana kita mengecek domain, kemudian kita mengecek hosting ya, domain dan hostingnya bisa langsung dicoba ya. Setelah kita punya space, kita baru bangun situs webnya. Untuk membangun situs web ya, ini agar cepat dan gampang, kita pakai yang namanya Content Management System atau disebut dengan CMS ya. Nah, sesuai dengan namanya, itu kan sistem untuk mengelola konten ya. Content Management System, jadi sistem untuk mengelola konten ya. Ini ada artikel di merdeka.com ya, kita lihat yuk artikelnya yuk, apa sih content management system itu. Ini content management system nih di merdeka.com. CMS adalah content management system, berikut penjelasannya. Ini apa kelebihannya juga ada di sini. Saya sudah baca ya tadi ya, saya sudah baca.
Ini keuntungan menggunakan CMS ada di sini. Ya, lebih mudah perawatannya, lebih tersistematis, ya, menghemat waktu, memberikan wewenang segala macam itu ada di CMS. Kemudian bagaimana kita menentukan CMS yang cocok, ya? Nah, di luar sana tuh banyak CMS yang bagus-bagus. Nah, kita lihat di website, ya. Kita lihat di website. CMS bagus. Nah, tuh. Ada WordPress, nah, ada Joomla, ada Drupal, ada Magento, ada Shopify. Ini Magento, Shopify ini untuk langsung ke e-commerce, ya. Kalau WordPress, Joomla, Drupal ini website CMS umum, Saya menggunakan Joomla. Kenapa? Karena ya merasa familiar aja gitu loh. Tapi bagi yang suka WordPress silakan, bagi yang suka Drupal silakan. Ini ada banyak di CMS di luar sana. Nah, setelah kita install CMS, artinya tuh kita sudah punya sistem untuk bangun konten, ya. Kemudian ya kita bisa macam-macam tuh, nulis artikel, bisa taruh gambar, sudah oleh CMS itu sudah dimudahkan, ya. Kita langsung bisa menginformasikan usaha kita, bikin komponen profile di situ juga sudah bisa. Menurut saya sih tidak terlalu rumit, ya, jika kalau kita menggunakan CMS itu mudah kita untuk bangun situs web, ya. Tapi kan seperti tadi masih belum cukup, ya. Kita ingin ada situs web kita bisa untuk jualan, ya. Untuk bisa jualan itu kan artinya perlu aplikasi lain yang disebut dengan e-commerce. Nah, di Joomla itu ada e-commerce, banyak e-commerce yang bisa kita tempelkan di Joomla. Kalau di WordPress itu namanya WooCommerce kalau nggak salah itu terkenal juga. Nah, kalau di Joomla ada banyak. Saya di sini kami menggunakan Virtuamart. Nah, kita lihat dulu situs Joomla sama Virtuamart, ya, apa sih? Ini joomla.org. Nah, ini situs addressnya Joomla nih. Nah, ini Joomla, ya. Joomla adalah content management system, award winning, ya. Dan dia bisa macam-macam, ya. Dia bisa fleksibel. Ya. Jadi kemudian ya bisa dicek sendiri Joomla itu yang pakai udah banyak juga, sudah cukup banyak, ya. Ini kemudian ekstensinya kita lihat di sini. Misalnya kita lihat e-commerce. Nah, tuh. Ada banyak, ada Starshop, ada Adweek, ada Dikasa. Nah, ini banyak ya, ada yang berbayar, ini ada yang ini berbayar, ini ada yang free, ya. Ada yang free, tuh ada macam-macam. Oh, banyak deh pokoknya. Untuk bisa bikin e-commerce. Ini kalau yang saya pakai itu adalah Virtuamart. Kita lihat. Ini Virtuamart Sales. Virtuamart sendiri kita lihat yuk. Nah, Virtuamart ini juga banyak nih yang aplikasi yang nempel di Virtuamart juga banyak. Jadi kalau kata kuncinya Virtuamart banyak yang keluar.
Nah, ada Virtuamat. Nah, di sini aja deh kita lihat situsnya ya. Kita lihat situsnya Virtuamat. Virtuamat.net ya. Ini di sini kelihatan tuh ada nggak? Virtuamat Free E-commerce. Free E-commerce Solution. Apa Virtuamat? Virtuamat adalah solusi untuk e-commerce yang secara free ya. Ini salah satu alternatif sebetulnya. Tidak harus Virtuamat, tapi kami menggunakan Virtuamat untuk e-commerce di tempat kami. Kenapa? Karena setelah saya cek fitur-fiturnya, bisa itu Virtuamat bisa menampilkan stok, sedikit modif ya, tapi perlu sedikit modifikasi tampilan ya, hanya tampilan aja. Terus kemudian juga ada beratnya, terus kemudian juga dia bisa antara harga grosir dan harga retail itu juga bisa dibedakan, itu juga bisa di Virtuamat bisa. Jadi kemudian kami menggunakan Virtuamat di situs kami. Dengan adanya situs web, saya jualan kan sudah terbantu tuh. Produk sudah terinfokan, kemudian stoknya terinfokan, deskripsi, kemudian ada stok juga ada, ya kan? Nah, kita bisa lihat di grahamainan.com yuk. Nah, di grahamainan.com ini kita ya macam-macam ya, ada informasinya. Ini produk kami di sini. Nah, di sini adalah jualan-jualan kita kan, misalnya contohnya cutting food itu apa aja yang ada gitu kan. Ini buah potong ada 180, ikan potong ada 124, sayur potong ada 100, itu terinfokan kan. Kemudian kalau kita klik detailnya, di sini juga ada deskripsinya, ada beratnya juga ada. Ya, seandainya kita tambahkan ke sini, bisa kita lihat di sini berat, estimasi beratnya jadi berapa, itu bisa di sini. Ini sudah terbantu, kami sudah terbantu sebetulnya dengan adanya produk yang sudah bisa tampil, ada keranjang belanja, itu sudah sangat membantu kita berjualan. Tapi ternyata masih belum cukup. Ya, kita masih harus bikin katalog secara manual. Nah, itu bagaimana bisa secara otomatis. Kita kan sudah punya informasinya. Kita sudah punya informasi produk, stok ada, urutan stok sudah ada, deskripsi sudah ada, gambar sudah ada. Ya udah, itu bagaimana kita tampilkan secara katalog gitu kan, cara katalog. Nah, itu ternyata bisa dengan di sini ada tulisan katalog dan filter tuh. Nah, di sini ya reseller, tolong bagi reseller, bagi pengunjung ya, di situs Geraha Mainan ini ada menu katalog dan filter. Bagi reseller yang mau bikin katalog itu bisa di sini. Sebetulnya katalog-katalog yang sekarang saya kirim itu ya juga dari sini saya bikinnya. Kalau yang ke orang-orang kan stok nggak usah ditampilkan kan, misalnya di sini cicak di dinding gitu ya. Katalognya namanya cicak di dinding. Katalog 100 produk. Nah, 100 produk kita lihat di sini, klik. Nah, nama katalognya cicak di dinding, bisa ditulis nama daerah, katalog mainan edukatif tahun ini ya. Ada nama katalognya cicak di dinding, katalog mainan edukatif, tanggal kita bikin sekarang ya. Ini kan sudah urutannya sudah katalog tuh. Ada nama item, ada SKU, ada spesifikasi, ada harga, ada gambar, sudah cukup kan? Nah, terus kemudian kita cetak di sini. Nah, misalnya dengan PDF kan ada tuh simpan sebagai PDF gini kan. Ini langsung kita cetak sebagai PDF, udah langsung jadi katalog. Ini katalog yang biasa saya kirimkan kepada reseller. Kemudian bagi reseller yang mau
edit ya, katalog PDF nggak mau edit. Nah, ini ada nih buat katalog Excel ya, buat katalog Excel. Kelihatan nggak? Nah, buat katalog Excel di sini. Di sini di sini kan. Ini buat katalog Excel berdasarkan stok item terbanyak. Jumlah item maksimal 200 ya, 200. Misalnya kita mau buat katalog, naik ke puncak gunung. Nama katalognya ya. Oh, ini biar kayak ini kita bikin 10 item gini kan. Ini dalam bentuk Excel ya buat katalog. Nanti akan nah ini keluar di sini Excel tuh. Mainan edukatif, nah, masuk di sini tampilkan semuanya aja langsung. Nah, nanti katalog ini kita lagi buka Excelnya yang tadi di download. Nah, kita lihat bagaimana. Bagi reseller yang ingin edit katalog, nah di sini ada Excel. Nah, bagi yang ingin memasukkan logo ya, kan ada di sini. Nah, mungkin berbeda format ya, nggak apa-apa, kita yes saja, open file. Ini Excel, ini gambar itu bukan ditaruh di tengah ya, tapi di ujung ya, ditempel. Kalau di Excel tuh gambarnya ditempel, jadi ditaruh ujung. Nah, ini kita kalau mau ditaruh di tengah ya kita harus edit ya. Kita harus edit ya. Nah, di sini bisa kita edit, di sini bisa kita masukkan katalog atau nama perusahaan dari reseller ya. Bisa edit sendiri. Demikian ya, kita bisa membuat katalog secara otomatis ya. Jadi reseller bagi yang mau membuat katalog bisa lewat situs Geraha Mainan. Bisa membuat katalog sendiri ya. Jadi memang katalog itu bisa kita buat jika kita sudah mempunyai domain dan server ya. Kita mempunyai database produk ya. Nah, database produk itu kebetulan bersama-sama dengan e-commerce ya. Jadi e-commerce jadi sudah ada ya udah, jadi kita nggak kerja dua kali sebetulnya. Database-nya cukup satu database bisa kita olah untuk macam-macam ya kan. Selain membuat untuk katalog, kita juga punya fungsi seperti untuk kelola stok, kelola bahan baku, kelola produksi dan lain-lain secara online. Kita bisa mengelola itu secara online ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang agak jeli ya, hasil katalognya itu, ini kan tadi di sini nih, gerahamainan.com ya. Hasil katalognya itu ada di dankita.com ya. Ini aplikasi lain yang sudah kami bikin itu ada di artikel sini. Ayo berbisnis di artikel PHP versus PHP. Geraha Mainan mengembangkan ini juga fungsi-fungsi, yaitu tadi ada pembuatan katalog, ada surat jalan keluar, ada produksi, ada keluar masuk bahan baku, itu semua juga ada. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain kali lah ya. Jadi emang urutannya kita harus punya database dulu ya. Kita harus punya database dulu. Bagi teman-teman yang ingin juga punya situs web, itu tadi urutannya adalah tentukan domain, sewa hosting, kemudian belajar CMS. Ya, dari CMS ini nanti ada macam-macam tuh, e-commerce itu hanya salah satu dari ekstensi ya. Itu ada banyak lah, bisa dilihat sendiri tadi dijumlahkan. Kemudian bagi yang merasa ribet kalau ini ya kita belajar aja, tapi nanti yang mengerjakan kita serahkan ke orang lain ya, ke orang lain yang lebih mengerti, yang lebih ada waktu kan, yang lebih ada waktu. Kan bagaimanapun kan nggak bisa semuanya kita kerjakan sendiri kan. Ada banyak anak-anak muda yang lebih mengerti, kemudian konsultan, ya asal harga masuk aja kan. Tapi nggak ada salahnya kita belajar. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan ya. Kalau kita tahu apa yang kita inginkan, itu akan membantu orang yang kita bisa minta tolong nantinya gitu. Jadi kan seperti bangun rumah ya kan. Bangun rumah itu kalau kita tahu bangunan rumah yang mau kita bangun, ya tukang akan lebih mudah mengerjakannya kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, bongkar sana bongkar sini nggak selesai nanti malah. Ya nggak serumit bangun rumah sih kali ya, tapi ya kurang lebih seperti itulah kalau kita mau belajar. Apalagi sekarang kan di internet cara belajar banyak banget gitu ya. Itu aja kali ya bagi reseller yang mau katalog.
silakan dicoba tadi ya cara bikin katalog ya. Oh, satu lagi seller BOP. Membagi reseller BOP untuk mereka pesanan itu sudah ada ya, kan BOP itu kan banyak ya dari beberapa lembaga, nanti digabung direkap kan. Nah, itu sudah ada di situ caranya merekap, sudah ada aplikasinya ya di aturstok.dankita.com/BOP. Nah, bisa dicoba. Tapi nanti yang belum punya loginnya info ke saya ya. Beberapa reseller sudah punya itu, jadi mereka bisa merekap sendiri pesanan. Hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, terima kasih atas kunjungannya. Nah, jangan lupa subscribe dan like. Jika ada yang salah-salah kata, mohon maaf ya. Oh ya, bagi UKM yang produksi ya, yang seperti kami ini, ya memang teknologi informasi kan penting ya, tapi kita tetap harus lebih fokus ke produksi. Teknologi informasi ini tool ya, alat untuk alat bantu untuk mengembangkan usaha ya. Tapi usaha kita sendiri, core bisnis kita kan adalah produksi. Seperti saya ini kan produksi mainan ini produksi ini. Boleh yang mau beli silakan. Ini juga ya, ini ada videonya nih. Nah, silakan ya, beli dong. Nah, gitu ya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.